belum nyaman banget sih, belum ada dapat hidayah gitu loh yang dapat ini, makanya masih tetap pakai rok pendek, celana pendek, sampai cuma pakai tank kan. Jadi emang parah banget sih bro. Karena emang dapatnya kan jobnya job dance, karena suka dance di kafe gitu kan, suka dance di kafe gitu. Terus juga ya meskipun emang ya dapat lah bayaran gitu kan. Hari ini kita mau ngajak ngobrol santuy lagi, dan kalian penasaran kan siapakah orangnya ini? Dan kali ini adalah orangnya menceritakan perjalanan hidupnya sampai dia seperti ini, dan yang bikin penasaran sama kita itu gimana sih dia itu memperjuangkan perjalanan hidup dia sampai dia seperti ini. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri. Jadi bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya itu Zaina Zahra. Zaina Zahra mungkin bisa dipanggil Zeze ya. Jadi saya tuh alhamdulillah sekarang sedang studi di Al-Azhar Muslim University dengan jurusan Islamic Studies. Cukup itu dari perkenalkan saya gitu. Insya Allah nanti bakal kita lanjut lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan seru. Terima kasih udah Jadi untuk perkenalan Teteh ini penasaran banget sama JJ. Kenapa? Karena apa sih yang membuat JJ bisa jadi seperti ini? Cerita sedikit dong perjalanan hidup JJ itu. Cerita ini. Iya dong, maksudnya kan Teteh kan kenal JJ itu dari pondok kita ya. Iya, dari Satu pondok juga. Jadi JJ itu adik kelas aku di pondok. Jadi aku tahu sama kayak gimana. Iya, jadi itu seperti dan apa. Sekarang jadi begini. Dan seperti ini gitu loh. Jadi ada suatu kebanggaan lah. Maksudnya emang kita nggak bisa ya menjudge orang tuh kamu tuh gitu banget sih, kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, contohnya seperti JJ ini. Jadi JJ itu pokoknya JJ lah yang cerita. Jadi ya enak ya. Gimana? Jadi untuk perjalanan sampai seperti ini gitu kan butuh waktu yang mungkin ya bertahun-tahun untuk dilalui ya. Yang pertama, jadi kan memang dulu tuh pernah mondok di Darul Kolam. Oh, jadi sebelum ke pondok Teteh keadaannya itu kamu udah mondok sebelumnya. Cuman nggak sampai full gitu, ngambil dulu. Jadi kayak cuma ngambil 1,5 tahun aja. Di Darul itu. Makanya terus itu pindah lah ke MTS kan. Memang dari SD itu kan ya dikatakan bandel ya bandel gitu kan. Mantan dancer juga, dulu mantan dancer, suka ikut dancer ke sini, dancer ke sana gitu kan. Terus juga belum lagi sama pergaulan yang ya begitulah. Cuman emang benar-benar menjaga banget sih dari namanya kan juga mikir, apalagi kan mama juga misalnya terpandang gitu kan di sana. Jadi ya benar-benar menjaga banget nama baik mama. Tapi tetap aja masih suka main, kadang pulang malam, terus kadang juga pernah kabur-kaburan gitu. Kabur-kaburan gara-gara ya kan namanya orang tua pasti khawatir sih ya sama anak gitu kan. Gak ada lah orang tua yang khawatir sama anaknya, apalagi cewek. Jadi sebelumnya kamu pernah pakai rok mini. Iya, rok mini gitu kan. Emang dulu tuh kayak bener-bener parah dia lah. Namanya itu masa-masa puber. Iya, masa-masa puber kan. Memang kita mungkin masih butuh adaptasi gitu kan, dengan hijab juga masih butuh adaptasi gitu. Dan setelah itu belum nyaman banget sih, belum ada dapat hidayah gitu loh yang dapat ini, makanya masih tetap pakai rok pendek, celana pendek, sampai cuma pakai tank top gitu kan. Jadi emang parah banget gitu. Karena kan emang dapatnya kan jobnya job dance, karena suka dance di kafe gitu kan, suka dance di kafe gitu. Terus juga ya meskipun emang ya dapat lah bayaran gitu kan. Jadi emang udah bergelut ya dalam seperti itu, jadi kayak udah ngerasa nyaman aja sih sama dance itu kan. Sampai sekarang pun masih kayak ngebayang-bayang dulu tuh ya Allah kayak hina banget sih diriku ini semua. Kayak ngerasa hina banget dengan mungkin joget-joget gitu, kayak tahu lah dancer itu gimana ya teman-teman, pastinya ya you know lah gimana dancer itu. Dan setelah itu kumpul-kumpul, tapi yang emang benar-benar dijaga tuh kayak narkoba, benar jaga banget. Terus juga kayak obat-obatan itu dijaga banget, karena emang pas mikirnya tuh ke depannya gitu. Kalau misalkan kan abis itu kan di sisi lain emang awal-awal tuh pengen banget ya masuk dokter gitu kan. Jadi otomatis kayak dokter itu pasti dites urin gini-gini. Jadi kayak ngejaga diri aja, cukup nakal dalam segi fisik aja sih sebenarnya, nggak perlu harus kita narkotika atau kayak narkoba gitu kan. Akhirnya kita cuma kayak main-main jadi joki dulu juga pernah. Jadi dulu pernah balap-balapan gitu kan, sampai orang tua ngedengar kan dari tetangga gitu kan, ini si JJ katanya malam-malam ketemu di kebun jeruk lagi ngejoki gitu. Mama tuh kayak ya gitu ya. Jadi orang tuanya juga marah gitu. Ya marah sampai kan bilang udah nggak usah pulang-pulang kan. Ya namanya orang tuh cuma omongan di pertama doang kan. Akhirnya ujungnya pas aku pergi dari rumah, mama nyariin gitu, kemana sih ini anak, sampai nyari-nyari kan ke tempat tongkrongan warnet kan. Dulu sukanya main di warnet tuh, main warnet, main ayo dance, pokoknya
emang dulu tuh parah banget sampai orang tua kayak minta maaf kan, nenek iya no minta maaf gini ya seharusnya sih emang karena emang orang tua juga sibuk jadi kayak kurang perhatian gitu sih sebenarnya gitu kan. Nah habis itu kan emang udah tahu orang tua sibuk, untuk kita juga sibuknya, jadi mulai kayak lebih ini lagi sih, lebih mikir lagi gitu kan. Nah habis itu dulu pas lulus dari MTS itu kan ya kayak bingung nih mau kemana gitu kan, karena tapi orang tua ngusulin abis lulus MTS langsung mondok. langsung mondok. Iya, nah itu benar-benar emang sekolah luar lagi katanya. Kalau kamu nggak mondok, kamu nggak usah sekolah gitu. Bilang gitu sampai kayak hati tuh malu banget sih seorang JJ nggak sekolah gitu kan. Hello gitu kan, mau dibawa kemana muka kalau nggak sekolah gitu. Akhirnya yaudah dengan ini kan apa sih namanya diturutin aja sih omongan papa gitu. Cuman sampai kan dulu juga pernah pakai behel juga kan atas bawah gitu. Jadi kayak emang benar-benar ya kacau lah pokoknya, di rambut di ombre gitu kan, di warna-warni, terus juga ya pakaian juga lepis masih pakai gitu kan, apalagi karena emang ya orang tua udah tahu anaknya tinggi jadi nggak mau lebih parah lagi gitu kan. Karena kan kalau misalkan semakin kita sekolah di luar ya pasti lebih hancur lah, nggak bakal kayak gini nih kalau misalkan masih sekolah di luar. Karena kan emang orang tua di rumah kan emang sibuk juga, jadi nggak terlalu ngurusin anak gitu. Jadi khawatir, iya khawatir banget gitu kan. Nah habis itu masuklah di Ardania ini. Nah di Ardania ini ada channel kan dari saudara gitu kan, teteh gitu, saudara gitu. Yang teman teteh. Iya angkatan Teh juga. Di Ambar itu. Iya di Ambar itu. Jadi emang dapat rekomendasi udah di situ aja gitu kan. Nanti juga ada teteh katanya yang nemenin gitu kan. Akhirnya ya udahlah nurutin, nanti daripada nggak sekolah mau kan ya kalau nggak sekolah. Jadi udah sekolah aja, sekolah mondok juga awal-awal ya udah kayak mulai terbiasa sama orang-orang karena kan emang dulu pernah mondok. Cuman kayak agak-agak gimana gitu, masih risih lah dengan keadaan gitu kan. Nah habis itu ya di pondok itu juga sama, bukan yang membaik malah makin-makin. Jadi pertama jadi anak baru masih logat semua aman ya. Logat apa ya? Logat Jakarta itu yang Ya. masih ada lu gua. Teteh juga pernah lah, maksudnya teteh kan posisinya juga jadi santri, cuma Iya. kita beda tingkatan Beda aja. tingkatan. Jadi teteh tuh pernah itu Cece ngomongnya masih gue lo. Kan udah di pondok, kenapa sih masih ngomong gue lo-loan? Namanya juga ini logat Jakarta katanya. Ya namanya sih masih ke bawah kali ya, kayak adaptasi dari luar gitu Iya, kan. betul. Jadi ya masih ya lu gitu, lu ngapain lu gitu kan. Iya kan banyak juga lah, maksudnya yang seperti Jeje juga bukan Jeje aja gitu loh, banyak anak-anak anak-anak luar masuk pondok, gimana namanya masih apa ya menyesuaikan gitu lah. Jadi ya kita harus siap proses dulu lah untuk ini. Nah sampai malam-malam dipanggil tuh ya gara-gara itu ya aku keluar nggak izin. Kamu kabur dari Iya, pondok? kabur. Oh jadi kamu dari pondok? Iya itu kan keluar tuh kan ya paling cuma beli aja sih, cuman nggak izin gitu. Jadi malam-malam dipanggil tuh ya shock kan, namanya anak baru gimana sih dipanggil sama Kismu Aman gitu kan, dia masih shock gitu kan. Belum lagi dengan habis itu ditanya kenapa rambutnya merah gitu kan, ya udah dari sananya gimana ya dari ombre malah mau dihitamin gitu kan. Jadi kayak emang dulu tuh banyak banget sama banyak masalah banget sama Kismu Aman sampai karena ya dikasih kerudung merah gitu kan ya, sampai ya gimana ya dimarah-marahin lah, gimana sih namanya jadi dikasih ya pernah sempat dulu dibotak juga kan, cuman nggak dibotak klimis gitu sih, cuman dipotong sampai segini aja. Itu karena emang dapat hukuman dari atasan juga, jadi ya mau nggak mau ya harus gitu kan sampai jadi tapi itu tetap gak jerah-jerah sih sebenarnya. Jadi kamu dapat hukuman apa sih beberapa kali tapi kamu tetap belum Belum jerah-jerah. Nah jerah-jerahnya tuh pas di akhir, karena di akhir itu di akhir kelas berapa itu di bang? kelas NIHI. Oh, Nah di kelas NIHI kelas 6 ya, kelas 3 SMA. Iya di kelas 3 SMA itu ya jerahnya karena mikirnya kalau misalkan gak lulus ya malu juga sebenarnya. Jadi ya udahlah mulai dari sekarang kayak memperbaiki gitu kan. Ya udah pernah kasih sampai kadang ada teteh-teteh yang jualan handsock, belilah handsock gitu kan ya, bisa dipakai gini-gini mulai dari situ tuh. Cuman belum ada pikiran kayak mau pakai ini kok, belum ada, baru cuma mau pakai kerudung gede aja gitu kan. Dari situ karena udah mikirnya gitu lulus lah gitu kan ya, lulus wisuda gitu kan. Habis itu dapatlah pengabdian di Pontang gitu kan, di Pontang, Di Pontang. di tempatnya dulu TLZ tuh. Nah itu pernah. Habis itu dia nanya di mana sih tempatnya gitu. Awalnya tadi juga bukan di situ, di Lampung. Kita pergi ke Lampung tuh, itu udah mulai sih untuk kayak pakaiannya syar'i gitu kan, nggak pakai lepis ataupun nggak pakai celana gitu kan. Itu kayak mulai udahlah coba kita untuk pakai yang syar'i gitu. Waktu lebaran juga yang biasanya makainya celana lepis, makainya baju panjang cuma kerudung, ya udah sepat-sepat aja sih biasa gitu. Nggak kemana pengen baju lebaran yang syar'i ini gitu kan. Akhirnya kok tiba-tiba tumben sih mintanya kayak gini gitu kan. Biasanya mintanya celana lepis gitu kan, minta lepis mulu gitu. Sampai orang kok tumben yang syar'i ya kayak bingung juga sih gitu pakai kerudung syar'i yang gede gitu kan. Gimana perasaan kamu pertama kali kamu pakai baju syari? Apakah banyak orang yang seneng atau banyak orang yang nggak seneng, atau kamu banyak hujatan gitu loh? Maksudnya, seorang cewek gitu. Maksudnya, ada nggak sih Iya. maksudnya omongan dari luar sana? Ada sih kayak omongan-omongan yang kayak teman-teman dulu sih, teman-teman dulu kayak, kok bisa sampai pakai hijab apa sih gamis panjang gitu kan. Dulu kan makanya rok mini gitu. Kayak dalam hati tuh
ya Allah ya udah sih gitu itu kan dulu gitu kan Iya, nggak perlu lah betul. harus untuk masa lalu gitu kan. Akhirnya ya ada juga sih yang seneng kayak keluarga gitu kan, keluarga besar di Lampung udah ke Pontang ini, dan itu mulai pertama kali proses hijrahnya di situ. Nah, Jadi pertama kali proses hijrah kamu itu dari Lampung ke Pontang. nah iya di situ itu benar-benar rintis banget sih. Namanya juga pondoknya juga masih baru-baru juga, jadi benar-benar rintis gitu kan. Dari ustadz dari cuma satu, terus ditambah dengan ustadz dari luar gitu kan. Jadi kita benar-benar ya mengubah pondok itu kayak pengen berkembang gitu loh. Nah dari situ ada satu cewek dia itu bercadar juga. Nah jadi terinspirasi itu dari dia gitu kan. Oh jadi ada teman sekaman atau teman? Enggak, itu dia di kelas Oh, dia ada masih kelas. SMP. Nah dari itu kan namanya awal kita di pondok itu kan pasti ada khutbatul qudum. Nah khutbatul qudum itu jadi mudirnya ini tuh punya komunitas namanya KMP, yang mana emang rata-rata itu mahasiswa dari UIN sama Untirta. Nah jadi datanglah jadi teman akhwat-akhwatnya itu ada yang bercadar juga 2 orang, maksud itu ya mahasiswa lainnya gitu kan datang. Jadi kayak ngerasa iya apa sih gitu kan, makin cadar gitu. Jadi dulu juga jadi berpikiran iya seperti itu apa sih gitu. gitu kan, makin cadar gitu. Ya udah sih yang penting kita syar'i gitu kan, karena mikirnya oh ya diri ini tuh udah syar'i gitu loh, nggak perlu apalagi yang harus ditambahin gitu kan. Akhirnya kan ngelihat mereka kayak gitu nanti sih gitu ngapain sih bercadar gitu, ya udah sih yang penting syar'i gitu kan, nggak perlu harus ya benar-benar tertutup gitu kan. Awalnya nanya-nanya gitu kan, kak kenapa sih mau pakai cadar gitu kan, nanya-nanya gitu kan. Waktu kan pas pertama ketemu kan pas itu kita kayak kenalan dulu gitu, nanya-nanya gini-gini kuliah gimana kak gitu kan, nanya-nanya kira kak emang gak panas sih kalau pakai cadar gitu kan. Sama kayak orang-orang yang mungkin bertanya sekarang ke saya itu ya saya juga tanyain dulu gitu ke dia gitu kan. Akhirnya karena emang rasanya oh gitu ya gitu. Jadi kayak mereka tuh nyaman-nyaman aja setelah menggunakan gitu. Dan itu kan karena si anak SMP ini yang masih sekolah di Khoirul Falaina suka main ke pondok gitu kan, suka ngaji, suka belajar gitu kan, suka kadang nginep gitu kan. Kadang nanya, nih ibu mau nanya sih emang gak panas gitu kan, pakai apa sih pakai cadar ini gitu kan. Enggak bu, biasa aja gitu kan. Terus juga dia kayak ngerasa nyaman banget gitu kan, sampai kayak ngerasa gak mau dilepas gitu loh gitu kan. Mungkin karena emang di sisi lain dia ngerasa nyaman atau nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi kalau di kamar sih dibuka gitu kan, namanya juga di depan ikon-ikon itu kan tinggal sama lo gitu. Nah di situ kayak dia ngajak ke ibu mau ini nggak pakai cadar juga gitu. Awalnya tuh kayak ih ngapain sih pakai cadar gitu kan, udah sih yang penting syar'i gitu, yang penting gini aja tutup aurat gitu. Kata ini mah ya nggak apa sih bu, biar ibu kan cantik gitu kan, bilangnya kayak dia tuh ngerayu-rayu. Jadi ibu ya udah pakai cadar aja gitu kan, daripada nanti cowok-cowok ngatain ibu gitu kan. Nah mikirnya ya juga sih sebenarnya kalau yang rasanya kayak ya udah sih bener juga sih kata dia gitu kan. Kalau misalkan emang kita jadi bahan apa ya penglihatan orang-orang, apalagi kayak cowok-cowok kan suka matanya gatel banget tipenya itu. Jadi ya karena emang mikir dari situ akhirnya suka searching lah apa sih hukum bercadar. Nah dari itu lihat hukum bercadar itu apa gitu. Karena habis itu ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah gini-gini kan. Habis itu karena itu juga boleh nggak sih kalau lepas cadar, kita buka pasang cadar gitu. Kita hari ini kita pakai, habis itu bentuknya dibuka gitu kan. Ternyata ya ada yang memperbolehkan, tapi yang memperbolehkan itu karena ada sesuatu yang mudorot banget gitu. Contohnya di kayak kemarin pas berangkat ke India ini dilepas cadarnya terus pakai masker, karena emang kan mungkin takut ya mundir juga, takut kayak mungkin pengalaman dulu yang emang suka diperiksa-periksa, takut teroris atau apa gitu kan. Nah itu boleh itu dibuka. Nah dari situ kan dia juga suka kajian. Nah dari kajian itu mulailah kayak timbul pengen bercadar, karena kan di kajian itu kan banyak ya teman-teman yang bercadar, banyak juga yang kayak syari gitu kan. Awal-awal tuh pertama kali kajian tuh itu tuh karena ada poster bisa nanya kan, ini gimana tempatnya, ini bu di Ciceri gitu kan. Akhirnya karena emang oh ya deket nih, pas banget pas lagi galang dana, pas ada galang dana Uyghur tuh, itu kan habis galang dana langsung ngajak teteh gitu kita kajian gitu kan, pengen nih nyoba kajian gitu kan nggak tahu ya dulu kajian tuh apa gitu, ngebahas apa. Akhirnya karena emang oh iya udah tahu kajian tuh begini kayak rasanya tuh nyaman gitu ya, deket orang-orang yang ayo nyari ilmu bareng-bareng gitu kan, ketemu teman baru, pengalaman baru gitu kan. Akhirnya karena emang ada yang jualan kayak handsock, jualan cadar gitu kan. Akhirnya dilihat dia mana ya pengen beli apa gitu ya. Akhirnya karena oh iya ada nih cadar, kita kan nanya kan ke tetehnya, teh ada cadar ini nggak, ada nih, kata tinggal satu pas banget gitu. Pengen gitu kan itu. Karena emang rasanya pengen banget nyoba aja sih gitu kan, nyoba belilah. Pertama kali nyoba pakai cadar gimana rasanya? Kayak aneh sih sebenarnya, kayak aneh ini saya bukan sih gitu. Akhirnya belilah satu teh gitu kan. Nah belilah itu kan pas nyampe pondok coba tuh ya, nggak di kaca, ya Allah ini kalau misalkan bener-bener dipakai tuh kayak amazing banget gitu loh, amazing banget sampai itu tuh ya udahlah coba Bismillah aja gitu. Bismillah awalnya cuma coba-coba jadi di pondok tuh nggak pakai cadar, cuma pas kajian aja pakai cadarnya. Jadi pertama kali pakai cadar itu di bulan September tuh, itu bulan September 2019 ya atau 18 ya, nggak begitu sih. Ayo. Kayaknya 18
19 ya. Ya 19. Nah di tahun itu tuh ya itu pertama kali pakai cadar ke kajian. Nah habis itu kan udah seringnya kayak diem gitu, kalau keluar baru pakai cadar, umpet-umpetan, udah kayak maling. Umpet-umpetan pakai cadar, nanti pas deket pondok ini kayak hijau habis itu sampai apa ya, rasanya kayak oh iya ya ini kayak nyaman banget sih gitu kan, yang saya nyaman gitu kan, sampai lupa untuk ngelepas. Nah pas dari situ kayak anak-anak tuh kaget gitu, oh ibu Jeje pakai cadar gitu. Iya kata, terus kata Nima, iya udah lama gitu mah, katanya kan dia kayak ngedukung banget gitu kan, jadi udah lama kok itu, cuman di sini aja belum pakai gitu. Kalau tuh ada beberapa mungkin yang ngejudge, ada beberapa yang mungkin yang support gitu kan, karena kan yang nggak semuanya apa yang menghina kita terus, ada juga orang-orang yang mungkin support kita dari belakang gitu, dan gitu yang bolehlah kayak rasanya tuh nyaman banget nih, udah dapet restu juga, tinggal di orang tua. Nah di orang tua lah terakhir ngobrol, nelfon tuh kan, mah kayak awalnya cuma nanya-nanya kan, kak kalau pakai cadar lucu nggak ya gitu kan, lucu nggak ya gitu, emang kegunaannya buat apa kak? Kata, ya buat menutup aurat sih mah gitu kan, kakak cantik gitu, kayak rasa diri ya udah gitu lah makanya. Jadi kayak rasa udah nggak apa, yang penting apa sih, asalkan itu baik buat kamu gitu kan, asalkan itu juga tidak mengganggu kamu ya it's okay, nggak apa-apa. Kamu tuh kayak orangnya selalu aja gitu loh, yang ambil aja sesuatu yang baik kalau misalnya kamu rasa nyaman gitu kan. Nah bisa kadang sih kalau pulang ke rumah tuh ya ke Jakarta suka diledekin, ini ninja dari mana? Suka kayak gitu ya, orang tuh kayak bercanda gitu kan, ninja dari mana nih gitu ya. Balik ke rumah kan pertama kali pakai cadar tuh ya, kita gitu ya, ini siapa sih, anak mama bukan sih gitu kan, kayak apa sih, kayak itu tuh masih aneh gitu, aneh dengan mungkin pakaiannya kayak gini kali ya. Namanya juga orang tua yang awalnya taunya anaknya masih pakaiannya biasa aja gitu, pas datang dengan pakaiannya kayak gini syar'i gitu juga kayak masih. Ada 28 cabang dan 1 negara di Malaysia, dan udah ada 1 negara di ada ya, maksudnya kok bisa ya gitu loh menciptakan